Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu persamaan linier satu variabel dan persamaan kuadrat. Kita lihat dulu yang pertama, persamaan linier satu variabel merupakan kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, C adalah elemen dari bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, elemen-elemen yang perlu dipahami dalam materi persamaan linier adanya yang pertama, variabel merupakan lambang pada kalimat terbuka yang dapat diganti dengan sebarang anggota himpunan yang telah ditentukan, misalnya X. Yang kedua ada konstanta, yaitu lambang bilangan yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Kita lihat penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini contoh. Tentukan penyelesaian persamaan X dikurang 4 sama dengan 13. Caranya, kedua ruas ditambah 4. X dikurang 4, ini ditambah 4. Sama dengan 13. Karena ruas kiri kita tambah 4, berarti ruas kanan juga ditambah 4. Maka, jika X dikurang 4 tambah 4 menghasilkan X sama dengan 13 ditambah 4, 17. Maka penyelesaian dari persamaan X kurang 4 sama dengan 13 adalah X sama dengan 17. Kita lihat yang kedua. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, setengah X sama dengan 28. Maka langkah-langkahnya kita sama-sama kita kali 2. Setengah X kita kali 2 sama dengan 28, juga kita kali 2. Setengah X kali 2 hasilnya adalah X sama dengan 28 kali 2, 56. Maka penyelesaian dari persamaan setengah X sama dengan 28 adalah X sama dengan 56. Oke, selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat kita lihat di sini, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian, syaratnya ABC merupakan koefisien, syaratnya adalah AB merupakan koefisien dan C adalah konstanta, dan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat, kita dapat menyebutnya sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar merupakan nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Ketika nilai X tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan akan menghasilkan nilai 0. Akar-akar persamaan kuadrat dapat kita cari dengan 3 metode. Yang pertama, pemfaktoran. Metode ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Berikut tabel persamaan kuadrat dan berbagai cara pemfaktorannya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara mencari akar melalui metode pemfaktoran. Yang pertama, syaratnya jika A sama dengan 1, maka model persamaannya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya itu 1. A itu angka di depan X kuadrat ini. Kan ada angka 1. Nah, tapi karena angka 1 itu tidak terlihat, tidak usah ditulis. Jadinya
x kuadrat tambah bx tambah c saja. Nah, bagaimana pemfaktorannya? Pemfaktorannya yaitu x ditambah p kali x ditambah q, di mana ketentuannya adalah p ditambah q itu sama dengan b, p dikali q itu sama dengan c. Maka nanti diperoleh akar-akarnya, x1 nya adalah negatif p dan x2 nya adalah negatif q. Bagaimana contoh? Kita lihat contohnya sebagai berikut. X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah suatu bilangan di mana di bilangan tersebut kalau dijumlah hasilnya b yaitu 5. Sini kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6, maka dapat nanti di sini, maaf ya, nah ini saya garis, bilangan yang ditambahkan hasilnya 5 dan dikalikan hasilnya 6 adalah 2 dan 3. Betul? Betul, karena 2 ditambah 3 hasilnya 5, 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka masukkan saja angka 2 dan 3 ke dalam ini. Sehingga akar-akarnya adalah x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini cara penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita lanjut. Kita lihat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu jika A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya juga tidak sama dengan 0. Seperti ini. Maka bentuk umumnya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka pemfaktorannya dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, 1/A dikali AX tambah P, kemudian dikali dengan AX tambah Q sama dengan 0. Cukup tambah 1/A di sini. 1/A di sini. Kemudian ada AX, di mana P ditambah Q itu sama dengan B dan P dikali Q itu sama dengan A kali C. Ingat di sini. Dan akan menghasilkan akar-akar, X1-nya negatif P, X2-nya negatif Q per A. Kita lihat contoh, ada persamaan 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Maka mula-mula kita membuat pemfaktorannya yaitu 1/A, di sini ada 1/2. Kurung buka 2x ditambah titik-titik. Ini titik-titik ya. Dikali 2x ditambah titik-titik lagi. Ini yang sama dengan 0. Bagaimana cara kita mencari bilangan yang ada di dalam ini? Nah, caranya jika dijumlahkan bilangan itu adalah B. B-nya di sini 5. Jika dikalikan bilangan itu adalah A kali C. A-nya 2, C-nya 3, maka hasilnya 6. Jika dijumlahkan hasilnya 5, jika dikalikan hasilnya 6, maka bilangan itu adalah 2 dan 3. Kita masukkan angka 2 dan angka 3 di sini. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Siapa yang bisa kita kali dengan setengah? Karena setengah ini 2 di bawahnya, berarti kita bisa kali ke sini. Setengah kali 2x ditambah setengah kali 2. Setengah kali 2x hasilnya x.
ditambah setengah kali 2 hasilnya 1 kali 2x tambah 3 sama dengan 0. Ibu sambung di sebelah kanan ya. Maka x1 kita yang kita dapat adalah negatif 1 dan x2 yang kita dapat adalah negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Selanjutnya kita lihat syarat yang ketiga, yaitu jika C-nya yang sama dengan 0. C-nya yang sama dengan 0, maka persamaannya menjadi ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Maka pemfaktorannya adalah x dikeluarkan, kemudian dikali dengan ax tambah b. Di sini sudah diperoleh persamaan linier satu variabel. Ini adalah x saja yang sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya menjadi x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan min b per a. Ini cukup gampang. Kita selesaikan persamaan dari 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Maka untuk x kali kita faktorkan menjadi 2x tambah 3 sama dengan 0 dan diperoleh x1 sama dengan 0, x2 sama dengan min 3 per 2. Selesai. Metode yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Metode ini akan mudah kita gunakan jika koefisien A dibuat bernilai 1. Maka PK dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah dulu ke dalam bentuk persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu dengan cara membagi semua ruasnya dengan A. Sehingga kita nanti dapat memperoleh nilai bentuk persamaan yang baru menjadi X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q, di mana P itu cara mencarinya adalah P sama dengan setengah B. Ini setengah B ini B dari yang ini ya. Nah, dan Q itu setengah B dikuadratkan kurang C. Jadi B dan C yang ada di sini maksudnya itu adalah yang persamaannya sudah diubah ke dalam bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 3x kurang 1 sama dengan 0. Untuk cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita harus mengganti nilai 4 yang ada di samping x kuadrat ini menjadi 1 dengan cara semua ruas kita bagi dengan 4. Jadinya x kuadrat kurang 3 per 4x kurang 1 per 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa nanti kita ubah ke dalam bentuk x dikurang p dikuadratkan sama dengan q. Sekarang kita cari dulu nilai p-nya. P-nya yaitu setengah b sama dengan setengah dari min 3 per 4, yaitu min 3 per 8. Dan Q adalah min 3 per 8 dikuadratkan dikurang min 1/4 sama dengan, setelah kita cari, ini dapat 25 per 64. Untuk lebih mudahnya, kita pindahkan dulu nilai P di sini, yaitu P sama dengan min 3 per 8 dan Q tadi diperoleh 25 per 25 ya, 25 per 64. Sehingga untuk persamaan
yang baru diperoleh seperti ini. X dikurang 3/8 dikuadratkan sama dengan 25 per 64. Sehingga untuk X kurang 3/8 saja, itu artinya plus minus akar dari 25 per 64. Oke, kita ingat di sini kita pindah X kurang 3/8 sama dengan plus minus akar 25 per 64. Jadi X kurang 3/8 sama dengan plus minus, kita tahu akar 25 adalah 5 dan akar 64 adalah 8. Maka untuk X1 kita pilih plusnya, plus dari 5/8. Kita pindahkan ini ke ruas kanan menjadi 3/8, sehingga jadinya 8/8 sama dengan 1. Dan untuk X2 nya kita ambil yang negatifnya, min 5/8 ditambah 3/8 sama dengan min 2/8 atau sama dengan min 1/4. Sehingga dapat disimpulkan penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 3x kurang 3x kurang 1 sama dengan 0 adalah x1 nya 1, x2 nya min 1/4. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Metode rumus ABC bisa dilakukan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa kita lakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 didapat dari rumus berikut. X1 X2 itu sama dengan negatif B ditambah dan dikurang. Jadi untuk X1 kita pakai tambah, untuk X2 kita pakai kurang. B akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi pakai rumus yang ini. Kita lihat contoh soalnya. Oke, perhatikan soal 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, kita dapat mengetahui nilai dari akar-akarnya. Rumus ABC, X1 dan X2 sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC sama dengan per 2A sama dengan min B, berarti min 3 tambah kurang akar dari B kuadrat 3 kuadrat kurang 4 kali 3 kali min 2 per 2 kali 3 sama dengan min 3 tambah kurang akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 24 itu 33 per 6. Sehingga untuk X1 bernilai min 3 tambah min 3 tambah min 3 tambah akar 33
per 6. Dan untuk X2 bernilai min 3 dikurang akar 33 per 6. Kita jawab seperti ini saja cukup. Kemudian kita lihat ada jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan mengetahui nilai diskriminan atau yang biasa disingkat dengan D, di mana D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sehingga jenis-jenis akar pada persamaan kuadrat ini dapat diketahui dari nilai D. Jika D kecil dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Jika D besar dari 0, maka akar-akarnya real. Atau X1 dan X2-nya adalah elemen bilangan real, tapi dia berbeda, di mana X1-nya tidak sama dengan X2. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan mereka adalah akar yang kembar atau sama. Dengan kata lain, X1 sama dengan X2. Selanjutnya kita lihat jumlah dan hasil kali akar. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan X1 ditambah X2, ini maksudnya jumlah akar-akar X1 tambah X2 sama dengan, tadi dengan rumus ABC kita peroleh X1 itu min B tambah akar dari 4 kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, kemudian kita substitusi ke sini, kemudian ditambah nilai dari X2-nya. Nah, setelah itu kita selesaikan sehingga diperoleh X1 tambah X2 itu bernilai min B per A. Kemudian, hasil kali dari akar-akar dapat diperoleh dengan cara mengalihkan rumus ABC yang tadi, sehingga diperolehlah X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi, dapat diketahui X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu, dengan mengetahui akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2, kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus X kurang X1 dikali X kurang X2, atau X kuadrat kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2. Kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X kurang 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar M dan N dengan ketentuan M kecil dari N. Tentukan nilai dari N dikurang M. Kita bahas dulu soal nomor 1. Kita salin dulu. Persamaannya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 6 sama dengan 0. Mempunyai akar M dan N, di mana M kecil dari N. Kita sudah mempunyai persamaan kuadrat yang mana angka di depan X kuadratnya adalah 1, maka kita dapat mencari akar-akarnya menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat lagi rumus melengkapkan kuadrat sempurna. P-nya kita peroleh dengan cara setengah B, yaitu setengah dari min 4 sama dengan min 2. Kemudian Q-nya min 2 kuadrat dikurang min 6
sama dengan 4 ditambah 6, yaitu 10. Sehingga untuk persamaannya yang baru diperoleh X tambah P kuadrat sama dengan Q. Kita lanjut. X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 10. X kurang 2 sama dengan plus minus akar 10. X sama dengan 2, negatif 2 pindah ruas ke kanan, menjadi 2. 2 plus minus akar 10. Maka untuk X1 adalah 2 plus akar 10, dan untuk X2 nya adalah 2 kurang akar 10. Ingat, tadi akar-akarnya adalah M dan N, di mana M itu kecil dari N. Sekarang kita tentukan mana yang M, mana yang N. M lebih kecil dari N, maka inilah yang disebut dengan M, X2, dan ini X1 yang disebut sebagai N. Pada soal ditanya N dikurang M, maka tinggal kita substitusikan. N dikurang M adalah 2 tambah akar 10 dikurang 2 kurang akar 10 sama dengan 2. Ini keluar, ini 2 tambah akar 10, negatif 2, negatif dikali 2, negatif 2, negatif dikali negatif 10 tambah akar 10, negatif dikali negatif akar 10, jadinya tambah akar 10, sama dengan 2 dikurang 2 habis, akar 10 ditambah akar 10 menjadi 2 akar 10, sehingga N ditambah M, N dikurang M, hasilnya 2 akar 10. Selesai contoh soal yang pertama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Suatu persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x tambah 3 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akar P tambah Q dan 2PQ. Mari lihat penyelesaiannya pada slide berikut. Untuk soal nomor 2 ini, kita tidak perlu mencari berapa harga X1 dan X2 atau berapa harga P dan Q pada persamaan pertama. Mula-mula kita salin dulu. Persamaannya adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 3 sama dengan 0. Kita tahu rumus penjumlahan akar X1 tambah X2, karena di sini akar-akarnya adalah P dan Q, maka P dan Q dijumlahkan, hasilnya adalah min B per A, yaitu min dari min 6 per 2 sama dengan 3. Sedangkan perkaliannya didapat dari C per A, yaitu 3 per 2. Nah, untuk menyusun persamaan baru, diketahui X1-nya adalah P ditambah Q. Seperti yang sudah kita cari sebelumnya, P ditambah Q nilainya adalah 3. Berarti untuk persamaan kuadrat baru, X1-nya bernilai 3. Dan X2-nya bernilai 2PQ, yaitu 2 dikali 3 per 2. PQ nilainya 3 per 2, maka 2 kali 3 per 2 sama dengan 3. Maka
Persamaan kuadrat baru diperoleh melalui rumus X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Ibu geser ke kiri ya. Jadinya X kurang 3 kali X kurang 3 sama dengan 0. Diselesaikan menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat baru yang terbentuk adalah X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Sudah selesai untuk contoh soal. Untuk selanjutnya adalah giliran Anda mengerjakan latihan. Silakan kerjakan latihan yang hanya berjumlah 3 nomor ini. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.